Salurkan infak dan sedekah Anda untuk siaran dakwah dan pendidikan Awabin TV. Semoga siaran Awabin TV bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita beragam nikmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul bermajlis pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian tafsir kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan sebagai bekal kita untuk menggapai ridhonya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh kaum muslimin yang tetap setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang sudah lalu kita membahas tentang ayat ketiga dari surat Al-Fil, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa arsala 'alaihim tayran ababil." Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka, yaitu kepada pasukan Abrahah, tayran ababil, burung yang bergerombol, ya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Ababil sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama itu adalah berkelompok, ya. Banyak dan berkelompok, bergerombol, ya. Dan ini bukan nama burung, maka suatu kesalahan, ya, apabila menyebut atau menamai burung yang Allah taala utus kepada pasukan Abrahah itu dengan sebutan burung ababil. Yang betul makna dari ababil itu adalah jamaat, yang artinya berkelompok-kelompok, ya, bergerombol-gerombol, ya, yang menunjukkan banyaknya burung yang Allah taala utus untuk, ya, menghadapi pasukan Abrahah, ya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang sudah lalu, bahwasanya Abdul Muttalib, kakek Nabi, itu mendatangi Abrahah, ya, mendatangi Abrahah dengan bersama beberapa pembesar Quraisy. Kedatangan mereka adalah untuk menawarkan kepada Abrahah, ya, sebagian harta mereka. Disebutkan bahwasanya Abdul Muttalib itu menawarkan sepertiga harta bangsa Quraisy kepada Abrahah dan berharap Abrahah mau kembali ke negerinya Yaman dan mengurungkan niatnya untuk menghancurkan Baitullah Ka'bah. Tetapi Abrahah menolak permintaan yang demikian, ya, menolak permintaan Abdul Muttalib dan juga para pembesar Quraisy yang datang kepadanya. Maka Abdul Muttalib ini pulang, ya, menemui kaumnya
dan memerintahkan bangsa Quraisy dan ya orang Arab penduduk Hijaz, yaitu yang tinggal di Mekah ya, dan sekitarnya, untuk menuju puncak-puncak pegunungan, bukit ya, agar mereka meninggalkan rumah-rumah mereka menuju daerah pegunungan-pegunungan yang tinggi ya. Dan akhirnya mereka melakukannya ya. Mereka mengosongkan rumah-rumah mereka, meninggalkan rumah mereka dan menuju ke atas bukit. Adapun Abdul Muttalib ya, dia bersegera menuju depan pintu Ka'bah dan diiringi dengan beberapa orang. Kemudian mereka ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghancurkan makar Abrahah dan juga pasukannya. Setelah itu ya mereka menuju puncak-puncak gunung ataupun bukit ya. Keesokan harinya Abrahah dan juga pasukannya bergerak menuju Baitullah Ka'bah ya. Abrahah membawa pasukan yang tidak sedikit, disebutkan jumlah mereka mencapai 12 ribuan. Dipimpin langsung oleh Abrahah dengan mengendarai gajahnya yang diberi nama Mahmud, dan diiringi di belakangnya ada beberapa gajah yang lain, jumlahnya belasan, dan di belakangnya ada sekitar 12.000 pasukannya ya. Jumlah yang tidak sedikit. Abrahah membawa pasukannya tersebut menuju Baitullah Ka'bah, ingin menghancurkan Baitullah Ka'bah. Sebelum sampai ke Baitullah Ka'bah, turunlah Nufail bin Hubaib, dan dia adalah salah seorang pembesar Quraisy. Nufail bin Hubaib ini segera ya menemui ataupun mendatangi si Mahmud ya, gajahnya Abrahah. Kemudian memegang telinganya dan mengatakan, "Ubruk Mahmud warji' rashidan min haitsu ji'ta fa innaka fi baladillahil haram." Ya. Nufail bin Hubaib ini mengatakan kepada gajah tersebut yang diberi nama Mahmud ya, "Duduklah wahai Mahmud dan kembalilah kamu ya, dari arah datangnya kamu." Maksudnya, kembalilah kamu ke negerimu Yaman, maka sesungguhnya kamu saat ini berada di Baitullahil Haram. Kamu saat ini menuju ke rumah Allah, Ka'bah ya. Kamu di tempat suci, maka hendaklah kamu tidak melakukan perbuatan yang hina ya. Kemudian Nufail bin Hubaib ini menuju ke puncak gunung ya, meninggalkan Abrahah dan juga pasukannya ya. Setelah itu ya, si Mahmud ini tidak mau berdiri ya, tidak mau berdiri, tetap duduk ya. Gajah terbesar tersebut yang dikendari oleh ya Abrahah tidak mau berdiri, dia tetap duduk nah, maka pawangnya begitu jengkel ya. Dipukullah kepala si Mahmud dengan begitu kerasnya, tepat di kepalanya. Apakah berhasil? Ya. Ternyata pukulan itu pun tidak membuat Mahmud mau berdiri untuk melanjutkan perjalanannya menuju Baitullah Ka'bah. Dipukul dan dipukul ya, oleh pawang-pawangnya, tetapi tidak mau juga berdiri. Namun ketika diarahkan ke Yaman, artinya diarahkan balik, Mahmud bersegera lari ya. Dan ketika ditarik diarahkan menuju arah Syam, Mahmud juga berlari ya. Jadi ketika diarahkan menuju Yaman ya, balik gitu kan, ataupun diarahkan negeri Syam, itu lari kenceng ya. Tapi ketika diarahkan balik lagi ya, diarahkan untuk ke arah Baitullah Ka'bah, Mahmud segera duduk, tidak mau berdiri, begitu terus ya. Dan Mahmud ini diikuti oleh beberapa gajah yang lain. Tetapi ada beberapa gajah yang lain yang mau
tunduk patuh kepada pawangnya, ya. Dan mereka bersama dengan pasukan Abrahah yang lain itu bersegera maju, ya, menuju Baitullah Ka'bah. Pada saat demikian, ya, mereka bersegera maju menuju Baitullah Ka'bah untuk semakin mendekat. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah Ta'ala utus kepada mereka burung, ya, yang jumlahnya itu begitu banyak sekali. Mereka datang dari arah laut, ya. Ababil artinya jamaat, berkelompok-kelompok. Jadi datangnya itu kelompok-kelompok, enggak putus-putus gitu. Banyak sekali. Disebutkan bahwasanya burung tersebut warnanya hitam, ya, warnanya hitam, kecil, ya. Paruhnya runcing, ya. Kaki-kakinya juga runcing, tampak menyeramkan, ya. Ini burung, ya, yang diutus untuk menghadapi pasukan Abrahah. Jumlahnya begitu besar, warnanya hitam, ya. Begitu menyeramkan, begitu menakutkan. Nah, apakah burung-burung tersebut, ya, datang tanpa membawa apa-apa? Tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala utus burung-burung tersebut, ya, dari arah laut itu dengan membawa batu-batu, ya. Dengan membawa batu-batu, ya. Setiap burung membawa 3 batu, ya, membawa 3 batu. 1 batu diletakkan di paruhnya dan 2 batu diletakkan di kedua kakinya. Ya. Berarti masing-masing burung membawa, ya, 3 batu. Disebutkan, ya, bahwasanya burung-burung tersebut melempari pasukan Abrahah tersebut, ya, dengan batu-batu yang dibawanya, ya. Dan sebagian besar mereka itu terkena batu-batu tersebut sehingga mati binasa, ya. Dan ada beberapa yang mereka itu berusaha untuk melarikan diri, ya, mencari selamat, ya, dan berusaha untuk mencari Nufail bin Hubaib yang tadi mendatangi mereka. Mana Nufail bin Hubaib? Mereka ingin meminta bantuannya agar segera memberi cara memberitahu jalan agar bisa selamat dari burung tersebut. Namun Nufail bin Hubaib sudah berada di puncak gunung dan menyaksikan mereka itu dilempari, ya, dengan batu-batu oleh burung yang begitu banyak. Kemudian Nufail bin Hubaib ini mengatakan, "Ainal mafar wal ilahu talibu?" Ya. Kemana kalian akan melarikan diri? Dan Allah itu sedang menuntut kalian, membalas kalian. Wal ashramul maghlubu ghairul ghalibi. Dan Abrahah al-Ashram adalah seorang yang pasti kalah dan dia tidak akan menang. Itu. Burung-burung ini melempari pasukan Abrahah dengan batu-batu yang dibawanya. Dalam lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tarmihim bihijaratin min sijil." Ya. Jadi datangnya burung-burung tersebut dari arah laut dengan membawa batu-batu itu adalah suatu karunia dan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk bangsa Quraisy, di mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan makarnya Abrahah dan juga pasukannya, ya. Dengan burung tersebut Allah Subhanahu wa taala hancurkan makar dan tipu daya Abrahah dan juga pasukannya, ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Abrahah dan juga pasukannya mengalami kekalahan. Disebutkan, ya,
bahwasanya batu yang dibawa oleh burung tersebut itu adalah batu yang berasal dari tanah liat yang begitu keras, yang telah membakar, yang telah terbakar. Ya. Jadi mungkin kalau dalam bayangan kita itu apa ya? Tanah asalnya tanah liat terbakar, ya sudah dibakar sehingga menjadi keras dan warnanya apa? Ya, memerah begitu. Ya, seperti halnya batu bata. Tapi batunya ini kecil sekali, seperti halnya mungkin kelereng gitu ya, karena dibawa oleh burung yang kecil juga. Masing-masing burung bawa 3. Ya. Itu. Apa efek dari batu yang dilemparkan oleh burung-burung tersebut? Ya. Efeknya adalah disebutkan bahwasanya setiap dari pasukan Abrahah yang terkena ya batu tersebut pasti akan binasa. Apabila mengenai bagian kepala, maka itu akan keluar dari area ataupun daerah anusnya. Apabila mengenai tangannya misalnya, maka batu tersebut akan keluar dari sisi yang lain. Apabila mengenai perut, maka keluar dari sisi yang lain. Begitu. Artinya apa? Artinya bagian tubuh manapun yang terkena batu-batu yang dibawa oleh burung-burung tersebut, ya, pasti ya akan berlubang. Akan berlubang. Ya. Makna sijil sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas adalah tinun fi hijaratin min, ya, ataupun tanah yang begitu keras, ya, dan membatu. Tanah yang begitu keras membatu dan menyala-nyala, ya, karena saking panasnya, ya. Jadi seperti bara api. Siapapun yang terkena sijil tersebut pasti akan binasa, dan sebagian besar pasukan Abrahah itu mati. Adapun Abrahah ya dan juga beberapa pasukannya itu berhasil ya melarikan diri. Tetapi Abrahah ini terkena badannya, ya. Badannya itu terkena. Badan Abrahah terkena itu. Ketika di perjalanan jari jemari Abrahah itu rontok satu demi satu. Dan ketika sampai di kota Sana'a, ya, keadaannya sudah sangat mengenaskan, ya. Seperti apa? Seperti anak burung yang ataupun anak ayam, ya, yang baru menetas, begitu lemah tak berdaya. Dan tak berselang lama dari itu, ya, matilah Abrahah. Ya. Para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya batu yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk melempari pasukan Abrahah itu semisal dengan batu yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk melempari kaumnya Nabi Lut. Ya. Batunya serupa. Ya. Mana dalil yang menunjukkan demikian? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratin min sijilin mandud." Yang artinya, dan ketika telah tiba keputusan kami untuk mengadab mereka, yaitu kaumnya Nabi Lut. Memang ada apa dengan kaumnya Nabi Lut? Ya. Perlu dipahami Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya yang dimaksud dengan kaumnya Nabi Lut di sini adalah kaumnya Nabi Lut yang mengingkari Nabi Lut dan mereka melakukan fahisyah. Apa bentuk fahisyahnya? Apa bentuk perbuatan hina yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut? Yaitu melakukan apa? Hubungan sesama jenis, ya, kita menyebutnya LGBT, ya, begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala
mengadab kaumnya Nabi Lut yang melakukan perbuatan LGBT, melakukan hubungan sesama jenis, ya. Apa hukumannya? Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jungkir balikan mereka, ya. Seperti itu. Bumi tempat mereka berpijak itu dijungkir balikan. Sehingga mereka tenggelam di, ya, bumi, ya. Jadi bagaimana keadaan mereka? Mati binasa. Apakah sudah cukup demikian? Belum. Wa amtarna 'alaiha hijaratim, ya. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Kata Allah, dan kami hujani mereka dengan batu-batuan yang berupa sijil, yaitu batu dari tanah yang telah terbakar, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sijil, ya. Dan itu serupa dengan yang Allah taala sebutkan di dalam surat Al-Fil. Wa arsala 'alaihim, ya, hijaratan min sijil, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, mengirim kepada mereka, yaitu kepada pasukan Abraha, ya, batu-batu yang terbuat dari, ya, tanah yang telah terbakar. Ya. Ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Allah Subhanahu wa taala menghujani pasukan Abraha dengan batu-batu dari sijil, yaitu tanah yang telah membatu dan terbakar. Nah, dari, ya, surat Hud ayat 83 ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghujani menghujani kaumnya Nabi Lut dengan sijil. Ini menunjukkan bahwasanya pelaku LGBT itu adalah dengan dimusnahkan, ya. Apabila mereka tidak mau bertobat dari perbuatannya, ya. Dan hukuman bagi LGBT adalah dengan, ya, mereka dimusnahkan dari muka bumi. Makanya, ya, disebutkan dalam beberapa hadis bahwasanya orang yang melakukan hubungan seperti itu, ya, maka pelakunya, ya, entah itu, ya, pokoknya pasangannya itu, kedua-duanya harus dibunuh. Dan sebagian para ulama menyebutkan caranya dengan dilemparkan dari tempat yang tinggi, seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwasanya pelaku LGBT itu tidak layak untuk menghuni bumi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pantas berada di muka bumi karena mereka adalah makhluk yang kotor dan mengotori bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh beberapa, ya, negara, ya, yang mereka itu melegalkan LGBT itu adalah suatu tindakan yang tentunya bertentangan dengan syariat Islam dan itu bisa mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Herannya justru malah mereka itu mendapat tempat, ya, di banyak negara dan bahkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin, orang-orang yang mereka itu memiliki kecenderungan LGBT dan bahkan telah menjadi LGBT, mereka diberi ruang untuk berekspresi, mereka diberi tempat, dan ini adalah suatu hal yang sangat memalukan sekali bagi bangsa Indonesia, bagi kaum muslimin kita semua, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan anak cucu kita dari perbuatan LGBT, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan orang-orang yang memiliki kecenderungan ke arah sana ataupun pelakunya agar mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan mereka. Allahumma amin. Ya. Kembali jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya.
burung-burung yang Allah Ta'ala utus tersebut menghujani pasukan Abraha dengan batu-batu. Setiap burung membawa 3 batu, ya, dan menyebabkan sebagian besar mereka itu mati, ya, sebagian besar mereka itu mati. Apabila ada batu yang mengenai mereka, maka bagian tersebut akan menjadi berlubang, ya, menjadi berlubang, bolong, ya. Inilah efek dari batu sijil, ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Allah Subhanahu wa taala mengutus burung-burung tersebut dan melempari mereka dengan batu-batu yang terbuat dari tanah liat yang telah terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami jadikan mereka, yaitu pasukan Abraha, itu seperti daun yang dimakan ulat. Ini adalah efek dari batu sijil yang dilemparkan oleh burung-burung tersebut, ya. Bahwasanya mereka, ya, itu seperti daun yang dimakan ulat. Bapak Ibu, ya, kalau lihat daun nggih dimakan ulat, itu bagaimana, ya? Itu pasti kan bagiannya sudah kerowak-kerowak gitu, ya. Ya, bolong-bolong enggak karuan. Nah, kalau batu sijil itu mengenai bagian tubuh manapun, ya, itu pasti akan tembus, ya. Kalau kenanya kepala, maka akan keluar dari dubur. Kalau kenanya dada, maka setelah itu jatuh akan keluar dari bagian mana, begitu. Pasti akan menjadi berlubang, bolong-bolong, ya. Kami jadikan mereka pasukan Abraha itu seperti daun yang dimakan ulat. Mereka menjadi tak berdaya dan sebagian besar mereka itu mati. Dan melalui ayat ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya pasukan sehebat apapun, kekuatan sebesar apapun, apabila berhadapan dengan, ya, kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatan tersebut, ya, pasukan tersebut akan menjadi tidak berdaya sama sekali, ya. Seperti halnya dalam kisah ini, yaitu gajah, ya, dengan beribu pasukan, ya, pasukan Abraha sekitar 12.000 itu versus apa? Burung-burung, ya, yang Allah Ta'ala utus dari arah laut. Siapa yang menang? Burung-burung tersebut, ya, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Gajah badannya gede lawan burung, ya. Burung ini bawa batu kecil-kecil. Ya, gajah dan juga orang itu enggak berdaya sama sekali, ya. Jadi ada isyarat, ya, melalui ayat tersebut bahwasanya pasukan sehebat apapun, kekuatan sebesar apapun itu akan, ya, tunduk patuh kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan makar ataupun menghancurkan kesombongan suatu kaum itu dengan suatu hal yang nampak kecil sekali, ya. Seperti halnya dalam kisah ini, yaitu dengan burung dan batu. Dan bisa jadi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan, ya, ataupun mengizinkan, ya, tersebarnya virus corona yang saat ini muncul di negeri Cina, ya, adalah untuk menghancurkan, ya, makar-makar musuh Islam. Bisa jadi seperti itu, dan untuk menghancurkan kesombongan sebagian kaum. Kita melihat, ya, bahwasanya negeri di mana virus itu muncul, ya, dengan segala kekuatannya, dengan segala kecanggihan teknologinya, ya, seolah-olah tak berdaya melawan suatu hal, ya, yang sangat kecil sekali, bahkan lebih kecil dari semut, ya, dan bahkan hingga saat ini, ya, terus memakan korban, ya, seperti itu.
Dan bahkan ya ada berita bahwasanya pemerintah sana menutupi jumlah ya yang real, yang fakta di lapangan mengenai kematian yang terjadi di sana. Itu. Artinya jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan yang tertulis di pemberitaan. Ya. Seperti itu. Dan kita saksikan ya, banyak sekali negara yang begitu ketakutan dengan suatu hal yang sangat kecil sekali ya. Lebih kecil dari semut ya. Bahkan dilihat dengan mata pun nggak kelihatan. Gitu. Ya. Akibatnya apa? Ekonomi negara ambruk seperti itu ya. Ketakutan yang luar biasa di berbagai negara ya. Ya. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjaga kita semua dan menghindarkan kita semua dari wabah corona dan wabah-wabah lainnya. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari surat Al-Fil ini kita bisa mengambil beberapa faedah ya. Saya akan sebutkan beberapa faedah yang saya ambil dari kitab Aisarut Tafasir ya. Penulis menyebutkan bahwasanya ayat-ayat penjelasan-penjelasan yang terkandung di dalam surat Al-Fil itu adalah sebagai hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Hiburan bagi Nabi dan juga para sahabatnya. Kita tentu tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu mendapatkan ya kezaliman ya, penyiksaan dari orang-orang kufar Quraisy ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam posisi dakwah yang benar ya. Ya. Maka ketika turunnya ayat ini ya, Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah taala ingin menyampaikan bahwasanya siapapun yang berusaha untuk ya menghancurkan ataupun menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang Rasulnya, menentang syariatnya, pasti orang itu akan mengalami kehancuran, mengalami kebinasaan. Jadi ada semacam ya hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kisah hancurnya pasukan Abrahah. Siapapun yang berusaha untuk ya menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang Rasulnya, menentang syariatnya, pasti kesudahannya adalah kebinasaan dan kehancuran. Yang kedua, tadhkir Quraisy bi fi'lillahi azza wa jalla takhfifan lahum wa tarhiban. Ya. Surat ini juga mengandung peringatan bagi orang-orang Quraisy ya. Dan untuk menakut-nakuti mereka ya. Jadi turunnya surat ini juga untuk menakut-nakuti mereka. Nih, siapapun yang menentang Allah, menentang Rasulnya, kesudahannya pasti akan binasa seperti halnya pasukan Abrahah ya, yang berusaha untuk ya melawan Allah Taala dengan cara menghancurkan Baitullahnya ya, seperti itu. Maka tentu orang-orang Quraisy akan apa? Berpikir banyak berpikir ya menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi di sini mengandung apa? Peringatan. Ya, dan untuk menakut-nakuti orang-orang Quraisy ya, agar mereka tidak menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena apabila itu terjadi, kesudahan mereka pasti adalah kehancuran dan kebinasaan, dan mereka tidak akan pernah berhasil untuk mewujudkan tujuan mereka ya. Adapun yang ketiga, mazahir qudratullah ya, mazahir qudratillah fi tadbirihi li khalqihi wa batshihi bi'adaihi ya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang sebagian kekuasaannya ya, sebagian kekuasaannya dalam mengatur makhluknya ya. Di situ nampak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melawan musuh-musuh dakwah ya, melawan musuh-musuh syariat ya. Ya. Naam, barakallahu fikum. Inilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Akhir dari pembahasan kita tentang surat Al-Fil, dan kita akan memasuki muqaddimah dari surat
ya selanjutnya itu yaitu surat Al-Humazah, ya, surat Al-Humazah, ya. Sebelum kita melanjutkan, saya berharap ada satu jamaah yang berkenan untuk membacakan kepada kita surat Al-Humazah. Ya. Jazakumullahu khairan. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita dan kita memasuki surat Al-Humazah yang isinya, ya, adalah tentang kebinasaan yang akan didapati oleh para pengumpat, para pencelah, ya. Sebagai muqaddimah saya ingin menjelaskan bahwasanya Islam itu adalah agama yang telah mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Artinya Islam itu adalah agama yang vertikal dan juga horizontal. Mengatur bagaimana hubungan dirinya dengan Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mengatur bagaimana hubungan dirinya dengan sesama manusia, yaitu hubungan horizontal, ya. Atau dengan, ya, ungkapan lain bahwasanya Islam itu adalah agama yang melangit dan membumi, ya. Melangit maksudnya adalah, ya, mengatur bagaimana semestinya manusia itu bermuamalah dengan Rabb-nya, dengan penciptanya, ya. Dan membumi maksudnya adalah Islam itu mengatur bagaimana semestinya manusia itu bermuamalah dengan, ya, sesama manusia lainnya, ya. Dan Islam itu telah mengatur yang demikian, ya. Islam itu adalah agama yang, ya, mengatur hubungan vertikal dan mengatur hubungan horizontal. Agama yang melangit dan membumi, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Islam telah mengatur bagaimana semestinya seorang muslim, seorang manusia itu bermuamalah dengan Rabb-nya, ya. Dan seorang manusia, seorang muslim harus memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari ketiadaan menjadi ada di bumi ini adalah untuk tujuan beribadah kepadanya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka manusia membutuhkan, ya, ketakwaan, ya. Jadi agar ibadah itu benar-benar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala harus dibarengi dengan
ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Diiringi dengan hati yang penuh keikhlasan, ya, dan juga karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya, ya, karena ibadah itu harus dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya seorang muslim dituntut untuk mentauhidkan Allah, dituntut untuk mengerjakan salat, dituntut untuk, ya, mengeluarkan zakat, dituntut untuk berzikir, membaca Al-Qur'an dan mengerjakan ibadah-ibadah lainnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu makna dari, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat manusia untuk beribadah kepadanya, ya. Ini hubungan vertikal, ya, yaitu hubungan seorang manusia, seorang muslim dengan Rabbnya, atau dikenal dalam istilah, ya, syariat Islam sebagai hablum minallah, ya. Bahwasanya hablum minallah adalah dengan beribadah kepadanya diiringi dengan ketakwaan, yaitu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan Islam juga telah mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana semestinya seorang muslim, seorang manusia itu bermuamalah dengan, ya, muslim lainnya, dengan sesama manusia, ya. Ya, artinya Islam mengatur hubungan horizontal, ya. Dan dalam istilah syariat Islam ini disebut sebagai hablum minan nas, ya, hubungan dengan sesama manusia, ya. Dan ada banyak sekali ayat maupun hadis, ya, yang berisi tentang hablum minan nas, bagaimana semestinya seorang muslim dalam membina hubungan dengan manusia lainnya, dengan sesama manusia, ya. Ada, ya, birrul walidain, ya, ada silaturrahim dengan karib kerabat, ada bersedekah, berinfak untuk orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, janda, anak-anak yatim, ya, dan seterusnya, ya. Ini termasuk bagian dari apa? Ya, hablum minan nas, ya. Dan bahkan yang paling mudah itu seperti kita bertemu dengan saudara kita dengan penuh senyuman dan menjabat tangannya, ya. Ya, lalu, ya, berakhlak yang terpuji, bertutur kata yang santun di depannya, ya. Ya. Dan tidak mencelanya, tidak menggibahnya, tidak memfitnahnya. Ini bagian dari, ya, membina hubungan yang baik dengan sesama manusia, ya, atau disebut sebagai hablum minan nas, ya. Ya. Dan para ulama menjelaskan, ya, bahwasanya inti dari hablum minan nas itu ada 3, ya. Inti dari hablum minan nas itu ada 3. Bagaimana cara membina hubungan yang bagus dengan sesama manusia itu ada 3, ya. Pertama adalah dengan cara berbuat baik kepadanya, ya. Dengan cara berbuat baik kepadanya. Ini poin nomor 1, ya. Ya. Berbuat baik kepada sesama muslim, ya. Bisa dengan cara apabila bertemu dengan, ya, muka berseri-seri, mengucapkan salam, bertutur kata yang santun, ya, memberikan hadiah kepadanya, ya, memberikan makanan, ya, kepadanya, ya, mengunjunginya, ya. Ya.
Ini bagian dari berbuat baik. Membantunya tatkala kesusahan, ya. Seperti itu. Membantunya tatkala membutuhkan bantuan, ya, seperti itu. Dan bentuk-bentuk dari berbuat baik, ya, kepada sesama yang lain. Ya. Kalau itu adalah tetangga kita, maka berbuat baiknya itu dengan cara misalnya memberikan sebagian makanan yang kita miliki kepada tetangga kita. Misalnya kita makan suatu masakan yang kita anggap itu istimewa, ya. Kita berikan sebagian untuk tetangga kita, ya. Misalnya tetangga kita membutuhkan apa dari kita, ya, mungkin ingin meminjam alat-alatnya, ya, kita pinjamkan, ya, kepada mereka. Ini bagian dari apa? Berbuat baik kepada tetangga, seperti itu. Dan seterusnya, ya. Kemudian yang kedua adalah tidak menyakitinya, ya. Baik itu dengan lisan maupun perbuatan, ya. Ada 3 poin, ya, inti dari muamalah dengan sesama manusia. Pertama adalah berbuat baik kepadanya, yang kedua adalah tidak menyakitinya, ya. Sekiranya kita belum bisa, ya, memberikan, ya, suatu hal sebagai hadiah kepada saudara kita, sebagai, ya, memberikan suatu hal, ya, bantuan kepada saudara kita, maka hendaknya kita tidak menyakitinya, ya. Tidak menyakiti, ya, sesama muslim, baik itu dengan ucapan maupun perbuatan. Menyakiti dengan ucapan, dengan lisan, misalnya apa? Misalnya mencela, ya, menghina, merendahkannya, menghibahnya, ataupun memfitnahnya, ya. Hendaknya perbuatan ini dihindari, ya. Itu. Atau dengan menyakitinya dengan perbuatan, misalnya apa? Misalnya, ya, memukulnya, ya, menendangnya, dan perbuatan-perbuatan lainnya, ya. Dan kalau seorang muslim ingin menjadi muslim yang baik, ya, maka dia harus, ya, merealisasikan poin yang ketiga. Poin pertama, ya, berbuat baik kepadanya. Poin kedua, tidak menyakitinya, ya. Dan poin yang ketiga adalah apabila disakiti, ya, apabila disakiti, baik itu dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, ya, maka hendaknya tidak membalasnya dan berusaha untuk memaafkannya dan mendoakan, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan memberinya hidayah. Itu. Apabila seorang muslim ingin menjadi muslim yang baik dalam hal hablum minan nas, maka hendaklah 3 hal ini itu diwujudkan pada, ya, diri kita semua. Pertama, berbuat baik, ya, kepada sesama. Yang kedua, tidak menyakitinya, baik itu dengan lisan ataupun perbuatan. Dan yang ketiga adalah apabila kita disakiti, ya, baik itu dengan lisan ataupun perbuatan, ya, hendaklah kita memaafkannya, hendaklah kita tidak membalasnya, ya, hendaklah kita mendoakan ampunan untuknya dan mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala itu memberinya, ya, hidayah. Seperti itu. Ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Islam itu adalah agama yang mengatur, ya, hablum minallah dan juga hablum minan nas. Dan 2 hal ini seringkali Allah Subhanahu wa taala sebutkan berbarengan di banyak ayat, ya. Di antaranya adalah apa yang Allah taala sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepadamu agar kalian itu tidak beribadah
tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, yaitu kepada Allah Ta'ala semata, dan agar kalian itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kemudian diiringi dengan berbakti kepada orang tua. Artinya di situ ada dua pembahasan, dua hal. Ya, tauhid itu adalah ya hablum minallah, ya. Hablum minallah. Bagaimana cara membina hubungan terbaik dengan Allah? Caranya adalah dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, hanya beribadah kepada Allah. Adapun hablum minan nas itu yaitu dengan berbakti kepada orang tua. Ya. Jadi sebelum ya kita berbuat baik kepada orang-orang lain, kita harus perhatikan dulu akhlak kita kepada orang tua kita. Karena orang tua kita adalah ya mereka telah membesarkan kita, mengasuh kita dari kecil sampai kita dewasa, sampai kita bisa seperti ini. Ya. Alhamdulillah, bifadlillah, ya kemudian karena adanya perjuangan orang tua kita sehingga kita bisa seperti ini. Ya. Maka hendaklah kita berbakti kepada orang tua. Maka siapakah manusia yang hendaknya mendapatkan perlakuan terbaik kita? Ya. Mereka adalah kedua orang tua kita. Nah, ini pembahasan tentang hablum minan nas. Kita mulai dari kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagaimana caranya? Ya dengan bermuka ya yang berseri-seri, ya ramah, santun, ya di hadapan orang tua bertutur kata yang santun, ya, tidak menyakiti mereka, membelikan mereka makanan kesukaan mereka, hadiah untuk mereka dan sebagainya. Ya. Berusaha untuk menyenangkan hati mereka dan tidak membuat mereka marah ataupun jengkel. Ya. Itu bagian dari ya birrul walidain. Ya. Ya. Ini satu dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam itu telah mengatur hablum minallah dan juga hablum minan nas. Ya. Dan dua unsur ini selayaknya diwujudkan pada ya setiap muslim, harus hablum minallahnya bagus dan hablum minannasnya juga bagus. Kemudian ayat lainnya ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Baqarah. Ya. Ya. Allah Taala berfirman Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Alif Lam Mim itulah ya kitabullah Al-Quran yang tidak mengandung keraguan sama sekali di dalamnya. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka orang-orang yang bertakwa tersebut? Allah Ta'ala sebutkan dalam lanjutan ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya mereka orang-orang yang bertakwa adalah yang mengimani perkara-perkara yang gaib, mengimani hal-hal yang gaib, mengimani yang gaib itu ya, yang pertama adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala. Karena zat Allah Taala itu gaib bagi kita, betul? Hah? Iya. Mengimani Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang gaib bagi kita, ya. Mencakup di situ ya mentauhidkan ya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma was sifat, ya seperti itu ya. Kemudian mengimani perkara yang gaib lainnya, yaitu mengimani para malaikatnya, ya mengimani ya nabinya yang kita tidak menyaksikan, itu bagian dari mengimani yang gaib ya. Dan perkara-perkara gaib lainnya yang belum kita saksikan sama sekali, misalnya mengimani adanya hari kiamat, ya adanya as-sirat, ya jembatan nantinya, adanya ya dua timbangan ya untuk menimbang amal ibadah kita, ya. Kemudian adanya telaga, ya adanya surga dan neraka, seperti itu ya. Nah,
Nah, ini yu'minuna bil ghaib, mengimani gaib, ya. Dan paling puncaknya adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala, ya. Berarti ini bagian dari hablum minallah itu. Wa yuqimuna shalah, dan mendirikan salat, ya. Ya. Kalau tadi yu'minun, ya, mengimani, pokok pembahasannya adalah tauhid, kemudian yuqimuna shalah, berikutnya adalah masalah salat, ya. Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya hak Allah taala yang paling besar, ya, setelah tauhid itu adalah salat, seperti itu. Maka hendaklah kita memperhatikan salat kita, ya, salat fardu kita. Maka siapapun yang ingin hablum minallahnya bagus, pertama dia harus memperbaiki keimanannya, memperbaiki akidahnya, kemudian orang itu harus memperbaiki salatnya, ya, memperbaiki salatnya. Dimulai dari salat fardunya, ya. Hendaknya, ya, yang yang tadinya mungkin masih jamaahnya bolong-bolong, hendaknya diusahakan untuk jamaah terus, ya. 5 waktu seperti itu, berjamaah. Kemudian tata cara salatnya diusahakan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai takbir sampai salam, seperti itu, ya. Ini hablum minallah, dengan cara mentauhidkan Allah, dengan cara mengerjakan salat yang bagus. Kemudian, ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan dan memberikan harta, ya, ya, yang telah kami berikan kepada mereka, ya. Di sini disebutkan min, artinya sebagian, dan menginfakkan sebagian harta yang telah kami berikan kepada mereka. Infak kepada yang membutuhkan, orang-orang fakir, miskin, ya, para janda, ya, anak-anak yatim dan sebagainya, ya. Dan, ya, siapapun, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita yang mereka itu membutuhkan uluran tangan kita, ya. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang paling berhak untuk mendapatkan harta kita, ya, pertama adalah keluarga kita. Hendaknya kita mencukup keluarga kita, ya. Apabila keluarga kita sudah cukup, maka lihat kerabat kita, ya, yang masih saudara-saudara kita. Kita lihat apabila di antara mereka, ya, ada yang kekurangan, ya, kita bantu, ya, kita bantu, seperti itu. Kemudian, ya, setelah kerabat kita sudah, ya, dibantu, kemudian orang-orang yang, ya, tinggal di sekitar kita hendaknya dibantu. Dimulai dari rumah yang paling dekat dengan kita. Siapa di antara mereka yang paling membutuhkan, kita bantu, seperti itu, ya. Ini urutannya dalam berinfak ataupun membantu, ya. Ataupun ketika, ya, membantu yang lainnya adalah ketika kita mungkin di suatu tempat yang melihat orang yang membutuhkan, ya, kelaparan dan sebagainya, maka hendaknya kita pun, ya, ya, membantunya, seperti itu. Dan ini bagian dari hablum minan nas, membina hubungan yang baik dengan sesama manusia, ya. Maka apabila seorang muslim itu hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya bagus, maka orang itu pantas digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa, seperti itu. Karena sifat dari orang yang bertakwa di sini adalah mengimani yang gaib, ya. Mereka menjaga salatnya, dan mereka itu juga mengeluarkan sebagian harta mereka yang telah Allah Ta'ala rezekikan kepada mereka untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitar mereka, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila dua hal ini, ya, itu absen, tidak terwujud, maka orang itu belum pantas dikatakan sebagai hamba Allah. Yang bagi orang-orang yang hablum minan nasnya itu buruk, yaitu tidak menjaga lisannya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menjadi hamba-hambanya yang bisa selalu berbuat baik, yang bisa selalu berakhlak karimah kepada sesama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang istiqamah dalam beribadah kepadanya hingga Allah taala wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang, ya, makna global dan tafsir dari surat
Al-Humazah. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.